Teknologi kedokteran terus berkembang. Salah satu yang terbaru adalah terapi stem cell alias sel punca. Di Indonesia, tren terapi ini ditandai dengan munculnya sejumlah bank penyimpanan stem cell, di antaranya Prostem. Stem cell dapat diambil dari sumsum tulang belakang, darah tepi, dan tali pusat. Namun bank ini lebih banyak menyimpan stem cell dari darah tali pusat bayi yang baru lahir. Saat pengambilan stem cell, sang ibu harus sehat dan tidak terinfeksi penyakit. Pasien dipersyaratkan untuk tidak mengidap penyakit, ya, infectious disease. Ya, tentu kita dilakukan pemeriksaan laboratorium. Dan setelah pasien tersebut nanti bebas dari penyakit infeksius tadi, langsung proses pengambilan darah tali pusatnya. Gitu. Stem cell yang akan disimpan kemudian dibawa ke laboratorium, disterilkan, diproses, kemudian disimpan dalam tabung nitrogen cair dengan suhu minus 196 derajat Celcius. Karena sel ini akan tetap kita harapkan akan tetap hidup bertahan selama sel itu disimpan. Karena apabila sel itu disimpan di bawah atau lebih tinggi suhunya, yaitu 130 misalnya 120, sel tersebut akan mati. Stem cell digunakan untuk meregenerasi sel dalam tubuh, sehingga dapat memulihkan dan menumbuhkan kembali sel-sel yang rusak atau mati. Stem cell dapat menyembuhkan puluhan penyakit, antara lain leukemia, thalassemia, dan kanker. Karena manfaatnya, banyak orang tua yang tertarik menyimpan stem cell buah hatinya di bank khusus ini. Salah satunya pasangan Intan dan Indra. 2 minggu sebelum persalinan, mereka mendaftarkan stem cell sang buah hati, kemudian melakukan konseling. Dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak dan penyerahan collection kit yang berisi penyimpanan kantung stem cell, tabung darah kecil untuk sang ibu, dan jarum suntik. Peralatan ini akan digunakan ketika pengambilan darah ibu 7 hari sebelum persalinan dan saat melahirkan. Menurut saya sih baik ya, karena kalau dilihat dari kegunaannya setelah mendapat penjelasan, ada beberapa penyakit darah gitu ya, terutama yang agak sulit penyembuhannya itu bisa dibantu dengan adanya stem cell ini. Biaya awal untuk menyimpan stem cell dari darah tali pusat sekitar Rp12.500.000. Kemudian pelanggan hanya dikenakan biaya pemeliharaan sebesar Rp1.700.000 per tahun. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Membahas lebih banyak tentang stem cell ataupun kita membicarakan tentang Prostem nanti sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Selamat pagi, ini adalah Direktur dari Prostem, Ibu Dr. Cynthia R. Sartika. Selamat pagi, Ibu Cynthia. Ibu Cynthia. Bu Cynthia aja ya kita panggilnya ya. Bu Cynthia, tadi kalau misalnya kita sudah melihat tayangan tadi, udah dibahas sebentar ya tentang Prostem, stem cell dan sebagainya. Kalau misalnya kita ulas lebih dalam lagi dan dengan bahasa lebih awam lagi, stem cell itu sebenarnya apa sih? Betul. Kalau katanya orang mengatakan bahwa stem cell itu sel ajaib. Itu sel ajaib gitu ya. Karena sel ini mempunyai kemampuan dapat meregenerasi atau dapat memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi itu sangat menjanjikan karena banyak beberapa penyakit karena terjadinya kerusakan dari sel atau gangguan akibat sel yang mengalami kerusakan. Nih, jadi stem cell itu dapat memperbaiki jaringan atau sel-sel yang rusak. Misalnya jadi kalau stem cell itu untuk manfaat di badannya, jadi untuk apa Bu? Penyembuhan penyakit kah? Betul, untuk penyembuhan penyakit. Bahkan sekarang ini kecenderungan beberapa penyakit yang sulit disembuhkan dapat disembuhkan oleh stem cell. Misalnya apa Bu? Contohnya sekarang beberapa misalnya stroke.
Ya, memang sekarang ini beberapa penyakit tersebut masih dalam tahap clinical trial atau uji klinis. Jadi memang masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Tetapi dari uji hewan itu terlihat terjadinya penyembuhan. Kita ketahui ya kalau orang-orang stroke sudah tidak bisa bergerak, kemudian mengalami ketidakmampuan untuk berbicara bahkan. Nah, dengan adanya stem cell ini diharapkan dia dapat memperbaiki sel otak yang mengalami kerusakan. Menjanjikan sekali ya. Iya, tapi seberapa akurat Bu stem cell ini bisa menyembuhkan si penyakit-penyakit itu? Nah, seberapa akuratnya itulah yang harus dibuktikan untuk di manusia. Karena sampai saat ini dalam masa clinical trial dan di dalam clinical trial itu sudah terlihat adanya menjanjikan untuk terjadinya perubahan. Jadi bukannya dia hanya menjadikan organ itu berfungsi, tetapi betul-betul dia menggantikan sel-sel itu yang mengalami kerusakan. Seperti halnya misalnya ibu mengalami luka. Luka kita kenal kalau memang akhirnya darah berhenti tertutup gitu ya. Kemudian kita tahu bahwa terjadinya keloid. Ya, itu betul memang terjadi penyembuhan tetapi tidak sempurna penyembuhannya. Kalau sel ini, stem cell ini dia mampu untuk memperbaiki atau sel-sel mengalami kerusakan. Memperbaiki si keloid tadi juga bisa. Jadi sehingga penyembuhannya sempurna gitu Bu. Penyembuhannya sempurna. Oke. Gitu. Nah, kalau kita tadi Ibu sudah membicarakan begitu banyak tentang si stem cell ini. Kenapa kayaknya untuk di masyarakat itu sendiri ya Zia tidak terlalu banyak orang yang mengetahui tentang atau belum kenal ya? Iya, kenapa? Apakah memang sosialisasinya kurang kah atau bagaimana? Dan ternyata sejak kapan sih sebenarnya stem cell ini sudah ada dan dibumingkan? Stem cell sebetulnya memang harus kita akui bahwa stem cell ini pemanfaatannya atau kemampuan ini memang baru-baru ini diketahui. Kita ketahui bahwa juga pemenang Nobel tahun 2012, tahun 58 dari John Gordon itu sebetulnya sudah diketahui itu stem cell. Awalnya kita ketahui ada, pernah mendengar nggak Dolly? Si Dolly, domba Dolly. Nah, itu sebetulnya konsepnya juga dari stem cell. Betul. Terus kemudian dikembangkan ternyata dengan kemajuan teknologi sekarang ini pemeriksaan itu dapat mengukur partikel-partikel kecil, nanoteknologi. Kemudian berkembangnya lagi tadi ilmu-ilmu kedokteran regeneratif dapat memperbaiki sel yang menyebabkan sel stem cell ini diketahui ternyata mempunyai kemampuan itu tadi dapat memperbaiki jaringan-jaringan atau sel yang rusak. Tapi kalau stem cell itu Bu Cynthia katanya diambil dari tali pusat. Betul. Kenapa diambil dari tali pusat sih Bu? Nah, stem cell itu kita ketahui tadi stem cell mempunyai kemampuan tadi regeneratif, ini memiliki kemampuan yang sangat berbeda ya. Mulai dari embrio itu namanya stem cell ya, mempunyai total kemampuannya bisa menjadi individu satu sel telur ya yang dibuahi menjadi individu, itu sebetulnya mempunyai stem cell juga mempunyai kemampuan yang total. Dan kemudian sampai dewasa sampai tua itu masih tetap hanya stem cell tetapi mempunyai kemampuan yang makin menurun. Tadi bisa satu sel itu bisa jadi hidung, bisa jadi mata, jaringan dan lain-lain. Tapi kalau sudah sampai tua, dia hanya satu sel kulit jadi kulit saja, gitu misalnya. Unipotent, jadi mempunyai potensialnya yang tunggal. Saja. Sedangkan yang makin ke sini, makin ke embrio, dia mempunyai kemampuan yang semakin besar. Nah, kemudian kenapa darah tali pusat? Itulah salah satunya. Dan sebetulnya embrio yang kita harapkan, tapi embrio ini banyak sekali mempunyai kontradiktif ya di isu di masyarakat agama mengatakan merusak bayi, calon bayi. Oleh karena itu diambil kira-kira stem cell mana yang paling muda yang mempunyai potensi yang masih mendekati lah ya seperti itu. Itu dari darah tali pusat karena sebetulnya darah tali pusat itu darah yang dibuang. Tapi mempunyai kemampuan yang cukup besar karena di sana ada khasiatnya ada ya, ada stem cell-nya di sana gitu. Nah, sini sekarang kita udah lihat sama-sama Zia, ada macam-macam alat ya kayaknya dan ada plastik-plastik. Itu sebenarnya apa itu? Ini sebetulnya ini adalah kit pasien. Jadi kalau Mbak Sisi hamil nanti positif hamil, nanti kemudian setelah dia akan melakukan pemeriksaan atau mengambil stem cell-nya, ke dokter bawa ini.
Oh ini di dalam ini ada di dalam kantung ini ada bagnya untuk mengambil nanti stem cell pada saat melahirkan. Kemudian di sini ada untuk pengambilan darah. Memang harus diambil darah dulu. Sebelum ini nanti diambil stem cellnya, kita ambil darah dulu. Apakah ibu ini mengidap penyakit infeksi, HIV dan lain-lain? Karena kita tidak memungkinkan menyimpan pasien atau stem cell yang mengandung infeksius disease gitu. Jadi ini kit yang dibawa oleh si pasien itu. Oke, jadi ada datanya semua di sana. Oke, berbicara tentang stem cell itu, kalau kita melihat sebenarnya tadi seperti Zizi sudah bilang dari darah tali pusat yang paling bagus. Kalau kita melihat dari si ibunya itu sendiri ya, si ibunya. Ada ibu yang melahirkan secara normal, ada yang terpaksa harus disesar karena satu keadaan tertentu. Apakah itu mempengaruhi kualitas dari si stem cell itu sendiri? Si stem cellnya sendiri sama kualitasnya, tapi ada pengaruh luar yang memungkinkan menyebabkan tidak menjadi baik stem cellnya. Kalau kita tahu melalui persalinan normal, melalui transvaginal banyak mikroba dan memungkinkan akan mencemari stem cell yang ada di dalam darah tersebut. Jadi sebetulnya sebaiknya pada saat pengambilan memang harus disterilkan, dibersihkan terlebih dahulu sebelum diambil stem cellnya. Hanya itu sebetulnya. Jadi kecenderungan masalahnya karena terkontaminasi, karena terkontaminasi pada saat melahirkan secara normal melalui vagina tadi. Tapi ada syarat lain nggak sih Bu untuk seorang ibu yang misalnya hamil untuk stem cellnya diambil untuk bisa disimpan gitu di bank stem cell ya sebutannya ya? Ya, tentunya tadi yang sampaikan harus betul kan bebas dulu di infeksi. Kemudian dokternya mengatakan, oh ini kelihatannya memang dapat diambil karena ada kasus tertentu pasien kegawat daruratan nggak bisa diambil. Udah oke, kemudian pasca persalinan udah pendarahan atau yang lain yang kita tidak ketahui, ya tidak bisa diambil karena dokter pasti akan mendahulukan bayi dan ibunya. Gitu baru Terakhir nih Bu, mungkin kalau misalnya yang nonton di rumah tertarik ingin menggunakan ini bisa dihubunginya kemana? Ke Prodia Stem Cell. Ini adalah PT Prodia Stem Cell Indonesia yang alhamdulillah kita punya dapat izin satu-satunya di Indonesia. Karena memperjuangkan mendapatkan izin ya sulit sekali karena memang kita harus diperiksa dan di-analyze dengan baik semua ya, Bu, ya? betul. Nah, bisa ke Prodia PT Prodia Stem Cell atau Prostem di nomor telepon 2302629. Itu ada di situ ya Bu? Ada di sini ya. 2302629. Oke, di semua Prodia berarti ada ya? Bukan di semua Prodia, tapi memang ini anak perusahaan dari Prodia. PT Prodia. Oke, terima kasih banyak Ibu Cynthia sharingnya pagi-pagi ini. Terima kasih banyak.